Pemerhati sosial dan politik, tersandera Jokowi, Prabowo tak punya nyali lengserkan Gibran. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Prabowo akan semakin kehilangan jati dirinya. Dia mati tidak terhormat. Jangan sampai semuanya terlambat dengan pertemuan-pertemuan yang begitu sering dengan Jokowi. Belum pernah ada terjadi Presiden Soeharto menghadap Soekarno, kemudian Presiden Habibie menghadap Soeharto. Ini baru terjadi. Jika Prabowo tidak segera membebaskan diri, maka bukan hanya dia mati tidak terhormat, jangan sampai semuanya terlambat. Ketika Prabowo yang saat ini hanya bisa berkata hidup Jokowi. Bayangkan, seorang Prabowo yang luar biasa kita kenal. Ini kan sosok pemimpin yang bukan kaleng-kaleng kan. Dia menyampaikan hal-hal bagus melawan rezim. Tapi kemudian hari ini dia cuma bisa berkata dua hal. Hidup Jokowi. Kenapa? Pada saat dia bicara yang lain-lain, rakyat ketawa. Saya ingin bercerita. Apa yang bisa disampaikan oleh seorang Prabowo sekarang? Tidak ada. Dia mau menyampaikan seperti misalnya 2019. Jangan kita ikut antek-antek asing. Ada bisa sekarang dia bicara begitu. Dia ada di dalam pemerintahan sambil gebrak-gebrak meja. Hidup Jokowi boleh juga. Sementara wakilnya, dia mau berkata apa? Alasan terbaik seorang Gibran maju sebagai wakilnya Pak Prabowo cuma satu: berbakti kepada kedua orang tua. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya kira mau meneriakan hidup rakyat, hidup rakyat. Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa? Secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Apalagi kondisi terkini. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan ada yang digugat mengenai batas usia minimum. Dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Ini ancaman jangan main-main. Dia nggak ngangkat bisa berubah sekarang ini. Kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja kan gitu. Hidup Jokowi! Dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Pak Jokowi orang yang takut
untuk melupakan. Dia takut dilupakan sejarah, bukan itu masalahnya. Dia takut ada yang masih ingat bahwa dia punya banyak kesalahan. Jadi seseorang yang punya rasa takut selalu akan bawa kekuatan bawa senjata. Seorang samurai kalau dia udah makrifat, dia akan abaikan samurai itu. Dia jadi swordless samurai, samurai yang nggak punya pedang itu. Jokowi masih bawa pedang ngapain? Negarawan itu udah selesai. Tetapi justru karena dia masih jadi politisi, maka dia mesti mobilisasi kekuatan politik sisa-sisa sampai pada akhirnya terlihat bahwa lilinya udah mau mati. Tapi orang akan bilang, ya kan Pak Jokowi masih tokoh politik. Iya, tetapi legitimasinya udah hilang. Dengan menaruh Gibran dan jadi pembicaraan masyarakat internasional, kita diledek di dunia. Bagaimana mungkin ada politik demokrasi yang sengaja diinstal ke dalamnya ada politik dinasti. Lalu orang bilang Jokowi melanggar konstitusi itu karena memaksa orang yang belum cukup umur, masih anak-anak, bermain di wilayah orang dewasa. Jadi dia nggak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Anak mesti dilindungi, nggak boleh disuruh main di tempat orang dewasa. Tapi Pak Jokowi menganggap ya hanya investasi pada Gibran yang mampu memastikan bahwa dia akan dilindungi. Itu tidak dia ucapkan, tapi terjadi dalam bentuk sublimasi itu. Perlindungan macam apa? Menteri bisa lindungi Jokowi, bisa tapi nggak ada kepastian. Kapolri bisa, nggak ada kepastian. Kepala BIN bisa, nggak ada kepastian. Yang harus kepastian adalah presiden. Nah kalau Gibran jadi presiden, perlindungan total. Saya melihat itu tuh, saya mungkin melangkah terlalu jauh, jumping tuh konklusi begitu. Tetapi buat kita atau buat saya minimal melihat psikologi Pak Jokowi, dia butuh perlindungan, rasa aman itu. Rasa aman itu hanya bisa peroleh dari orang yang paling dekat dengan dia, yaitu anaknya sendiri. Nah, itu yang disebut dinasti in optima forma. Kukira sudah jadi pemimpin tertinggi, ternyata malah hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Kikas, abad dua orang kan. Itu bukan kata saya loh, itu kata mulut netizen. Coba baca ini. Tuh komentarnya juga itu pedes tuh. Ayo, itu bukan kata saya, itu kata mulut netizen. Kalau saya, pendukung setia Pak Prabowo, saya tidak mungkin menghina Pak Prabowo, saya tidak mungkin mengkritik Pak Prabowo. Yang mengkritik itu hanya orang-orang yang tidak suka dengan kinerja Pak Prabowo. Dan paling kemarin tidak nyoblos Pak Prabowo, pasti yang komen-komen ini nyoblosnya Pak Anies sama Pak Ganjar, iya kan? Nah wes, nggak usah dikasih makan siang gratis anaknya lah. Kekhawatiran soal langkah-langkah purnawirawan ini sudah terjadi. Contoh, sikap dari mantan Presiden Joko Widodo, ya Pak Presiden Joko Widodo bilang bahwa nggak bisa wakil presiden saja kalau diteruskan perkara ini, harus dengan presiden-presidennya, kurang lebih begitu ya. Beliau mau ngasih ancaman kepada Presiden Prabowo. Satu paket begitu? Ya, kalau anak saya dibawa-bawa, ente juga lanjut gitu. Ini pernyataan Pak Jokowi ya? Ya. Padahal saya yakin Pak Jokowi minimal orang-orangnya, apapun alasan Bang Rocky, Pak Jokowi tidak suka baca dan lain-lain, saya anggap dia baca ya. Karena minimal orang-orangnya akan kasih tahu lah ya. Kecuali orang-orangnya juga tidak baca, itu baru Bang Rocky bolehlah marah-marah gitu ya. Presiden kok tidak baca. Tapi hemat saya dia tahu persis bahwa ketentuan pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Kalimat dan atau itu maknanya alternatif kumulatif, bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Iya kan? Iya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Baik, artinya Anda menyimpulkan bahwa kalau seandainya ini mau dibongkar, gampang kok. Gampang. Berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Lagi sedang dicari. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Tanggal 25 itu yang sebelum kejadian penabrakan ya? Sebelum kejadian penabrakan yang hari Seninnya yang mana demo. Ada Iqbal. Bukan itu 28. 28 ya? Ini yang Kamis berarti? Yang Senin yang pertama kali banget yang Senin, oke. Yang nggak ada pemimpinnya, nggak ada apa tiba-tiba. Kalau saya lihat memang masih murni ya. Hah? Yang hari Senin ya, hari Senin. Yang 25. Tanggal 25 murni, Pak.
Siapa Pak yang inisiasi demonya kalau saya boleh tahu? Kan aspirasi dari mahasiswa kalau kita lihat. Enggak, dari mahasiswa nggak ada Pak. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Oke. Kemana arahnya? Misalnya satu video ini. Satu video. Ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini. Video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya. Saya percaya. Nah, itu apakah cuma sekali video yang naikin Gibran dan bubarkan DPR? Oh tidak, ternyata ada satu lagi. Masih? Oke. Ada lagi? Oh masih. Gibran melihat joget-joget. Nah ini tipikalnya kayak gini. Apakah Gibran? Tidak, belum tentu. Cuma bisa ya, bisa tidak. Okay. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk dihukum, tidak layak untuk memimpin NKRI. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya, jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya, karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum, karena apa yang saya katakan tidak ada yang melanggar hukum. Iya, dipikir kita tidak tahu ya, kalau relawan Jokowi dan termo Jokowi itu menggaungkan demo bubarkan DPR arahnya ingin melengsarkan Prabowo. Ini yang saya bilang makar. Coba lihat sekarang hasilnya. Bagaimana hubungan Prabowo dengan Gibran. Gibran mulai dikecilkan. Ingat, kalau hanya ingin menaikkan Prabowo, kalian para termo dan para pendukung Jokowi, dan untuk diturunkan nanti untuk diganti dengan Gibran, artinya kalian kurang ajar, mengkhianati pemilihan rakyat. Jadi ini harus kita lawan. Ingat, Jokowi, kau coba tertibkan para pendukungmu. Terima kasih. Malam ini saya sangat menikmati Bang Iman diskusi ini. Dari ada pakar big datanya, anak data analisis dari logaritma ya. Kalau saya kan lebih memang pengamat yang menganalisis peristiwa ini. Pertama, memang dari awal saya sudah mengatakan terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa, apalagi matahari kembar, ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh, ya, geng Solo ini, ya kan? Oh, ya. Maksudnya? Akibatnya adalah 9 orang ini korban karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder. Ya. 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini perjalanannya panjang sekali. Ya. Saya tidak bicara tentang pemicu soal pajak ya. Kalau pajak itu soal apa omongan politisi tadi. Penderitaan rakyat apalagi sedih sebenarnya. Bayangkan kalau ada satu tulang punggung dalam keluarga karena undang-undang Omnibus Law misalnya yang dibuat tergesa-gesa itu kemarin, tiba-tiba mereka di PHK tanpa pesangon, cuma satu keluarga anak tulang punggung di situ. Bayangkan ketika waktu yang sama dia punya 3 anak yang lagi disekolahkan. Bayangkan menderitanya rakyat. Habis itu diperas lewat namanya pajak, ditindas, habis itu rakyatnya dimaki, dan pajak itu tidak kembali kepada rakyat. Itu wajar, itu lain hal. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Enggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini atau seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Ya kan geng Solo, diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama, geng Solo banyak.
Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak, ya kan? Tapi kita bisa paham lah, ya kan? Contoh, saya dengarkan menteri yang geng Solo ini misalnya, kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati, ya kan? Terus ada yang bilang pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ada menteri yang unik lagi bicara tentang menteri dalam negeri, ya. Akhirnya ribut pulau ini dengan pulau ini, hampir kedaulatan negara hancur, ya kan? Betul nggak? Pemerhati sosial dan politik, Solihin MS, menilai Presiden Prabowo Subianto berada dalam posisi terjepit terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, terus menekan Prabowo agar mempertahankan posisi Gibran, bahkan melalui manuver politik yang ditengarai melibatkan geng Solo, dalam aksi kerusuhan tanggal 25 Agustus tahun 2025 lalu. Dalam analisis Solihin, kerusuhan dengan penggunaan bom molotov berbungkus kardus bergambar palu arit serta tindakan represif aparat disebut sebagai bagian dari skenario untuk memberi peringatan kepada DPR dan menekan Prabowo. Tujuan tindakan geng Solo adalah menekan, bahkan mengkudeta Prabowo, serta memberi warning kepada DPR agar tidak meneruskan rencana memakzulkan Gibran, ujarnya, Ahad tanggal 7 September tahun 2025. Ia menilai Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Jokowi sehingga tidak berani mengambil kebijakan secara mandiri. Prabowo akan terus disandera Jokowi, kecuali jika punya nyali untuk melepaskan diri dari cengkeramannya, tegas Solihin. Lebih lanjut, Solihin menyinggung janji Prabowo kepada rakyat yang disebutnya baru sebatas retorika. Ia menuding pemerintah justru memberi pangkat bagi aparat yang berhasil menindak keras demonstran, sehingga rakyat kian menjadi korban. Solihin juga mengutip peringatan Imam Besar Habib Rizik Syihab IBHRS, yang menegaskan agar Prabowo tidak hanyut dalam permainan politik Jokowi. Jokowi itu musuh rakyat dan penghancur NKRI. Motifnya hanya ambisi kekuasaan dan mengelak dari tanggung jawab hukum, katanya. Menurut Solihin, seluruh elemen bangsa mulai dari mahasiswa, cendekiawan, tokoh masyarakat, ulama hingga praktisi hukum sudah mendesak agar Prabowo mengambil langkah tegas. Beberapa tuntutan rakyat yang disebutnya mendesak antara lain: segera memakzulkan Gibran, menangkap dan mengadili Jokowi, memberhentikan menteri, ketua lembaga negara, dan kepolisian yang korup, menopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, menerapkan UU perampasan aset koruptor, memberhentikan proyek PIK Aguan. Semakin hari tuntutan rakyat semakin banyak. Jika Prabowo terus tunduk pada bayang-bayang ancaman Jokowi, sampai akhir jabatan pun tidak ada yang bisa diperbuat selain melayani kemauan Jokowi, tegas Solihin. Ia menutup pernyataannya dengan desakan keras agar Prabowo berani berdiri di sisi rakyat. Tanpa tindakan nyata membela rakyat, posisi Prabowo sebagai presiden sudah tidak berguna lagi. Lebih baik Prabowo dan Gibran mundur saja agar Indonesia dipimpin orang yang kompeten, jujur, dan punya nyali, pungkasnya.